Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan biologi molekuler. Hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai topik Human Genome Project. Apa itu Human Genome Project? Mari kita cari tahu. Sebelum ke pengertiannya, pada tahun 1980-an, banyak sekali diskusi yang di sana membahas topik-topik mengenai dampak dari peperangan. Sebut saja bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Efek jangka panjangnya ternyata luar biasa. Dalam hal ini efek jangka panjang secara genetik gitu ya. Belum lagi ada Orange Agent. Ini di perang Vietnam. Orange Agent ini adalah bahan kimia yang digunakan dalam peperangan, yang ternyata juga memberikan efek gitu ya kepada materi genetik manusia. Dan ini dampaknya jangka panjang, bahkan bisa diturunkan. Dimulai dari sana, banyak peneliti yang merasa bahwa penelitian genetik ini harus segera dikembangkan. Sedangkan saat itu memang beberapa penemuan-penemuan teknologi baik dari segi metode maupun ilmu pengetahuan memang sudah ada modalnya. Tetapi untuk mengetahui genetika manusia secara lengkap itu belum ada. Terlebih lagi ditambah penemuan atom, lalu reaksi-reaksi atom, itu banyak menimbulkan keresahan bagi para peneliti terutama karena memang penelitian-penelitian ini banyak dilakukan, akan tetapi dampaknya terhadap genetika manusia itu belum ada penelitiannya. Lalu muncul banyak sumber-sumber energi yang dia bertenaga nuklir. Dan teman-teman mungkin sudah pada tahu ya bahwa nuklir ini jika radiasinya terlalu banyak terpapar ke manusia, itu juga akan memberikan dampak terhadap genetik manusia. Oleh karena itu, pengetahuan genetika itu mutlak diperlukan untuk memahami ketahanan atau karakter gitu ya, genom manusia. Nah, disinilah awal mula kenapa proyek ini perlu dilakukan, sejarahnya seperti itu. Lalu pengertiannya apa sih Human Genome Project itu? Human Genome Project atau HGP kita singkat adalah proyek kolaborasi penelitian tingkat internasional yang bertujuan untuk pemetaan dan pemahaman semua gen manusia. Sehingga HGP ini adalah proyek penelitian yang tingkatnya itu tidak hanya antar institusi saja, tetapi ini sudah tingkat internasional. Yang tujuannya memang seperti di sejarah tadi ya, tujuannya untuk memetakan dan memahami semua gen yang ada di dalam tubuh manusia. Mungkin ini mengulas bentar mengenai genom ya. Genom adalah keseluruhan gen total. Jadi ketika teman-teman itu isolasi DNA ketika praktikum gitu ya, mengisolasi DNA, nah itu adalah DNA genom karena semuanya kita isolasi. Kita tidak bisa memilih DNA mana yang akan kita isolasi gitu ya. Kita mengisolasi genomnya. Nah, sebenarnya proyek ini diinisiasi oleh dua institusi besar di Amerika. Yang pertama adalah National Institutes of Health dan DOE atau Department of Energy. Dua institusi inilah yang menginisiasi munculnya Human Genome Project ini. Lalu timeline proyeknya itu dimulai kapan sih dan berakhir kapan? Nah, sebenarnya proyek ini dimulainya, inisiasinya, itu sejak tahun 1984 hingga 86. Di sini terjadi pembahasan awal kelayakan proyek ini. Apakah HGP ini layak untuk dilakukan gitu ya? Apakah dampak positifnya itu lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya? Ini sejak 1984. Lalu di tahun 1988, National Institute of Health atau NIH mengumpulkan semua ahli yang berkaitan dengan Human Genome Project ini untuk membuat perencanaan yang matang gitu ya. Dan perencanaan ini ketika dipresentasikan mendapat dukungan dari pemerintah US, dari Amerika, termasuk dari Department of Energy yang memang sejak awal sudah concern ke arah ini gitu ya. Dan termasuk
di tahun ini ada MOU, ada perjanjian kerjasama antara NIH dengan DOE ini dalam pelaksanaan HGB. Lalu pada tahun 1989, didirikan National Center of Human Genome Research atau NCHGR. Di sini adalah pusatnya, nanti yang akan menjadi instansi seperti itu, yang akan menjadi badan, yang menjadi pusat pelaksanaan proyek HGB ini. NCHGR. Dan di tahun ini setelah didirikan NCHGR ini sebagai wadahnya, lalu disusun juga kode etik penelitian. Karena kita menggunakan human di sini, kita menggunakan manusia sebagai sampel penelitiannya. Lalu pada tahun 1990 HGB pun dimulai. Setelah semua persyaratan, semua kode etik dipenuhi, lalu MOU, tempat sudah ada, maka Human Genome Project dimulai pada tahun 1990. Penelitian ini dimulai pada tahun 1990. Lalu penemuan pertama, publikasi pertama terjadi di tahun 1994. Publikasi yang dilakukan adalah publikasi peta mengenai detail hubungan genetik dari genom manusia. Di mana bahwa di genom manusia yang begitu panjang, itu pasti ada hubungan antar gen-gen di dalamnya. Nah, di sini sudah dimulai publikasi peta mengenai detail hubungan genetis tersebut. Lalu lanjut, proyek ini di tahun 1995. Di sini terjadi publikasi peta genom manusia dalam bentuk gambar. Jadi tidak hanya dalam bentuk tulisan, penjelasan, tetapi di sini sudah dipetakan, sudah ada gambarnya. Mengenai genom manusia itu ketika diilustrasikan dalam gambar seperti ini. Urutan sekian sampai sekian adalah ini dan seterusnya. Lalu pada tahun 1999, proyek berhasil menyelesaikan pilot phase dalam sequencing genom manusia. Jadi ini semacam pilot project-nya itu sudah selesai. Jadi sudah selesai gitu ya. Itu untuk mengurutkan genom manusia seutuhnya itu sudah selesai. Prosesnya sudah selesai, analisisnya belum. Lalu pada tahun 1999 juga, ini dilakukan pengkodean kromosom pertama. Jadi kromosom nomor satunya manusia. Diingat-ingat, manusia punya 23 pasang kromosom, nomor satunya ini dikode pada tahun 1999. Lalu, tahun 2003, proyek ini pun selesai. Jadi, semua genom manusia sudah selesai di sequencing, sudah dianalisis, dan sudah diketahui kekerabatan, diketahui hubungan antar gen-gennya, diketahui identitas gen-gen yang ada di seluruh genom manusia. Ini memerlukan 13 tahun untuk diselesaikan. Dan ini penelitian dilakukan lingkupnya adalah internasional, tidak individuan lagi. Dan publikasi hasil proyek ini dilakukan pada tahun 2004. Nah, ini teman-teman bisa membayangkan ya, 13 tahun penelitian gitu ya. Mungkin ini tidak sempat nonton sinetron, tidak sempat mikirkan ke mall sama temennya kapan, nonton Spider-Man, itu nggak sempat ini ya, 13 tahun fokus di sini. Dan ini termasuk cepat, karena memang lingkupnya internasional, dengan dukungan dana dan peralatan yang sangat memadai. Lalu sebenarnya target dan hasil dari proyek ini apa saja sih? Oke, kita mulai yang pertama. Ini selesai, untuk target ini selesai di September 1994, yaitu mapping atau pemetaan genetiknya. Ini sebenarnya targetnya, ketelitiannya, kalau resolusi gambar itu ya, kalau teman-teman download gambar, itu kan kalau resolusinya semakin teliti, semakin kecil pixelnya, semakin resolusinya, kalau resolusi itu besar ya, itu dia akan semakin bagus gitu ya. Atau pixelnya itu semakin rapat tuh semakin bagus. Nah, ini kerapatannya, targetnya itu 2-5, tetapi yang dicapai itu lebih rapat lagi pixelnya gitu ya. Resolusinya itu lebih rapat lagi. 1 cm di sini cm-nya bukan cm tapi centimorgan. 1 centimorgan itu setara dengan 1 juta basa gitu ya. 1 juta basa. Nah, ini marker di sini maksudnya adalah penanda. Jadi ada penandanya. Ini ada gen di sini, ada gen di sini, ini apa, ini apa. Jadi ada taggingnya, ada identitasnya. Targetnya 600 sampai 1500, ternyata yang didapatkan sampai 3000. Luar biasa. Lalu ini juga mapping secara fisik.
STS ini adalah suatu sequence yang ada di dalam genom yang itu cuma ada satu itu saja, yang tidak terulang di urutan yang lain. Jadi ini sequence take site. Jadi bagian yang ditandai sebagai sekuen tunggal gitu ya. Jadi tidak terulang. Sekuen itu fungsinya apa? Jadi sekuen ini menjadi identitas kromosom. Kromosom kita ada 23. Jadi ketika ada STS ini berarti dia ada di kromosom ini. Jadi tidak akan tertukar gitu. Jadi ini penanda. Ini selesai di tahun 1998, tepatnya di bulan Oktober. Lalu sequencing DNA ini untuk goalnya, targetnya 95%, tapi ini untuk hasilnya hingga 99% selesai gitu ya, di tahun 2003, tepatnya di bulan April. Lalu di November 2002, ini mereka memperkirakan targetnya itu sequencingnya atau pengurutan DNA-nya itu adalah 5.000 megabasa, mega itu ribu ya, 500.000 basa per tahun dengan biaya itu kurang dari $0,25 per basa gitu ya. Biaya untuk menyelesaikan sequencing per basanya itu kurang dari 0,25. Ternyata yang didapatkan itu lebih dari 1.400 megabase per tahun. Jadi hampir 3 kali lipat ya targetnya dari hasilnya dibandingkan targetnya. Hasilnya 1.400, targetnya 500, 3 kali lipat. Dan biayanya jauh lebih murah, 0,09 per basa, kurang dari 0,09. Lalu di bulan Februari tahun 2003, ini juga sudah ditemukan 3,7 juta SNP. SNP ini adalah single nucleotide polymorphism ya. Jadi diketahui bahwa setiap 300 rata-rata ya, setiap 300 basa di genom manusia itu ada satu polimorfisme atau ada satu basa yang berbeda antar manusia. Nah, di sini ini SNP ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit keturunan. Targetnya 100.000, tetapi yang didapatkan hasilnya 3,7 juta. Lalu di bulan Maret 2003, ini untuk bidang atau areanya untuk identifikasi gen, ini targetnya hanya full length human cDNA saja. Tidak ada jumlahnya, tetapi untuk hasilnya ditemukan hingga 15.000 cDNA yang utuh. Ingat-ingat di biologi molekuler ini kita belajar mengenai transkripsi ya. Ada transkripsi itu dia dari DNA menjadi mRNA ya. Nah, cDNA ini adalah hasil transkripsi balik dari mRNA menjadi DNA kembali. Diingat-ingat ketika sebelum memasuki proses translasi, itu ada modifikasi pasca transkripsi. Jadi, bagian intron itu dipotong-potong sehingga hanya ada ekson saja, hanya ada bagian yang diekspresikan saja. Nah, si DNA ini berisi DNA yang dia tidak ada intronnya, jadi semuanya adalah ekson. Nah, ini sangat berguna ketika memang akan digunakan untuk sintesis DNA yang tujuannya nanti ke arah cloning. Lalu di April 2003 ada target untuk mensequencing genom komplit dari beberapa mikroorganisme. Tetapi yang didapatkan tidak hanya 4 dari target, tetapi ini ada banyak ya. Jadi ini tidak hanya mikroorganisme, bahkan dia juga ada tikus dan mencit di sini. Lalu ada juga di sini target untuk mengembangkan metode gitu ya. Jadi ada teknologi untuk pengembangan pemeriksaan genetik gitu ya. Ini di tahun 1996, 1999 hingga 2002 ternyata di sini ada banyak gitu ya yang bisa ditemukan metode-metodenya. Ada DNA microarray, lalu ada whole genome knockout dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah target dan hasilnya ya. Kalau kita lihat bahwa hasilnya itu jauh lebih baik, jauh melampaui targetnya, sangat bagus. Nah, manfaatnya dari HGP ini apa sih? Oke, yang pertama untuk terapi atau pengobatan. Jadi dengan diketahuinya
gen-gen dan fungsi-fungsi gen semuanya itu, kita bisa paling mudah ya, ada imunoterapi misal, atau terapi gen itu yang langsung mentargetkan ke gennya. Ini untuk pengobatan sangat bagus di bidang medis ya. Lalu untuk sumber energi, nah dengan teknologi yang ditemukan dalam penelitian HGP, tadi kita lihat HGP itu memang tujuannya pemetaan manusia, tetapi di situ tidak hanya sekedar memberikan ilmu yang bisa diterapkan di manusia saja, tetapi juga di yang lainnya. Ada banyak sekali termasuk sumber energi ini. Misal, ada biomasa dari mikroorganisme yang dia bisa menghasilkan metan misal, dan metana ini bisa dijadikan energi. Nah, ini penelitiannya itu mengacu pada proyek HGP ini. Karena memang proyek HGP ini kan proyek yang sangat besar, sangat detail, banyak data yang didapatkan, dan data-data tersebut termasuk metode-metode yang digunakan, itu bisa diaplikasikan di pembuatan alternatif sumber energi yang terbarukan. Lalu bioteknologi jelas. Bioteknologi di sini dia arahnya adalah ke produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Produk-produk transgenik itu yang paling spesifik gitu ya. Dengan adanya HGP ini sudah banyak sekali keuntungan secara ekonomis yang didapatkan dari penerapannya dalam pembuatan produk-produk transgenik. Lalu pengolahan limbah juga. Jadi pengolahan limbah di sini sudah menggunakan bakteri-bakteri yang dia bisa memang mengurai limbah-limbah yang berbahaya. Limbah-limbah yang jika tidak diolah justru akan membahayakan manusia. Dan ini semuanya berangkat dari teknologi-teknologi dan ilmu-ilmu yang dikembangkan selama penelitian Human Genome Project. Lalu juga pemeriksaan resiko kesehatan. Nah, ini ranahnya ke manusia. Tadi di Human Genome Project kita sudah tahu susunan genom manusia seperti apa, dan di sana juga ditelitinya tidak hanya di satu manusia, banyak sekali manusia yang terlibat, banyak sekali sampel manusia yang terlibat, sehingga di situ juga diketahui bahwa manusia atau orang yang memiliki penyakit A itu genomnya dia urutan sekian, ada ciri khas sekian, lalu orang yang memiliki penyakit B itu karakteristik genomnya seperti ini. Hal ini bisa digunakan untuk penanggulangan, untuk pencegahan sejak awal, untuk penanganan sejak awal. Jadi misal ada bayi baru lahir diketahui gennya itu seperti ini, atau misal dari keturunannya, ternyata ayah ibunya memiliki riwayat penyakit A. Nah, kita bisa detect gitu ya, kita bisa mendeteksi apakah anaknya ini juga punya riwayat yang sama, apakah anaknya ini bakalan punya penyakit yang sama berdasarkan genomnya. Nah, ini bisa sebagai pencegahan atau kita lebih cepat melakukan tindakan sejak awal. Nah, tetapi ada beberapa isu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan Human Genome Project ini. Data dari Human Project ini sejatinya adalah data-data dari manusia ya, dari individu-individu manusia yang memiliki kemerdekaan. Jadi memang sebenarnya data-data ini semacam password, semacam akun-akun teman-teman di media sosial ya. Data-data ini adalah milik pribadi masing-masing, sehingga muncul hal-hal atau isu-isu yang memerlukan perhatian. Isu yang pertama adalah mengenai privasi dan keadilan. Karena data-data tersebut itu perlu digunakan dan diinterpretasikan dalam ranah yang baik. Jangan sampai ini disalahgunakan, misal sebagai kejahatan, misal sebagai ancaman, misal dia untuk menteror, dan lain sebagainya. Karena data-data ini, sekali lagi, teman-teman ini adalah privasi. Data genom ini adalah privasi. Masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Lalu isu yang kedua adalah integrasi klinis teknologi genetik gitu ya. Jadi teknologi yang dilahirkan dari HGP ini selanjutnya kan digunakan juga untuk pemeriksaan klinis di rumah sakit, di klinik-klinik dan lain sebagainya. Tentunya kalau penelitian atau data-data yang menyangkut teknologi genetik ini perlu ada informed consent ya. Walaupun ini di rumah sakit dan orangnya baru sakit gitu ya, ini pasien. Misal tadi pemeriksaan anak, apakah dia bakalan punya penyakit yang sama kayak orang tuanya. Nah, ini juga perlu perhatian, perlu perhatian.
Lalu yang selanjutnya mengenai riset. Nah, ketika kita berbicara riset menggunakan sampel manusia, apalagi ini adalah genom manusia, ini nanti juga perlu hati-hati dalam mematenkan. Karena kita mematenkan manusia, kita mematenkan hal yang ada di dalam manusia. Padahal manusia itu sendiri, padahal data itu sendiri, genomnya itu sendiri adalah milik manusia yang lain, bukan milik kita, bukan milik manusia. Termasuk kita perlu ada persetujuan, perlu ada diskusi mengenai aksesibilitas data penelitian genetik. Lalu yang keempat adalah ini yang menjadi perhatian juga mengenai pendidikan atau edukasi dari tenaga-tenaga layanan kesehatan yang memang berkutat di bidang genetika gitu ya. Mereka harus tahu selain pengetahuan genetikanya sendiri juga harus tahu etika yang harus ditegakkan gitu ya selama mereka menjadi tenaga layanan kesehatan di masyarakat. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya tidak akan menyihir kalian menjadi batu gara-gara kalian selalu bertanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.